Bang John silakan menambahkan dari kacamata media sebetulnya. Bang John bisa berpikir bahwa ini kan terlalu riuh di hilir, kayak gitu. Kenapa kemudian hulunya itu seakan-akan dalam tanda kutip ditutupi? Padahal kan di hulu itu ada BPD, PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang kemudian dia mengelola hampir puluhan triliun duit dari sawit. Karena sawit itu kata teman saya adalah sarang duit, Bang John, kayak gitu. Jadi makanya kenapa kemudian hulunya itu seolah-olah tertutupi, Bang John, gitu. Padahal kan tidak mungkin hilir ini bisa seperti ini kalau di hulunya stabil kayak gitu kan. Baik, terima kasih Bung Dimas dan Bang Andre tadi sudah cukup sangat jelas menjelaskan bagaimana sebenarnya permainannya, dan apalagi ini kan dibahas di komisi ya. Jadi ini menjadi menarik. Tentu saya dalam kapasitas sebagai persepsi media dan analisis media terkait dengan pemberitaan minyak goreng yang memang frekuensinya sangat tinggi setidaknya dalam 2 bulan terakhir ini. Bahkan pemberitaan minyak sawit ini sangat getol dibicarakan itu di Singapura justru, karena ini bagian dari perdagangan dunia. Hampir setiap hari pemberitaan ini mengagetkan dunia, karena ini hampir tidak pernah terjadi. Indonesia itu penghasil sawit, bahkan turunannya pun banyak, tetapi bagaimana mungkin kita bisa kehilangan sawit, kehilangan minyak goreng, dan kemudian harganya meningkat tajam. Bicara minyak bahan bakar tentu persepsinya bahkan berbeda lagi. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam pemberitaan regional internasional pun sawit ini menjadi pembicaraan. Bahkan mungkin tidak mungkin bahwa pedagang-pedagang sawit ini juga lari ke aspek politik. Nah, tadi apa yang dikatakan Bu Andre tadi, memang disinyalir dalam setiap departemen, dalam setiap kali kementerian itu memang ada yang disebut dengan pemain. Dan pemain ini biasanya untouchable, tidak bisa disentuh. Karena mereka bermain sangat lincah, mereka menjadi penghubung, dan tentu dalam konteks ini ada benefit yang didapatkan, baik secara politik maupun dalam aspek lainnya. Tentu kita tidak menyebut kasus ini secara jelas, karena saya tidak memahami secara dalam, tapi hal ini terjadi, dan hal ini nyata gitu loh. Apalagi hampir setiap kali ada tensi politik yang meninggi, akan diikuti oleh sejumlah kasus-kasus. Nah, kali ini tentu kita bicara soal kasus sawit. Tapi bagaimanapun juga dalam kasus ini tentu ada juga rasa syukur kita karena Pak Jokowi ternyata mendengar aspirasi, kemudian memberlakukan kembali ekspor sawit. Karena tadi itu dikatakan oleh Pak Andre juga, ya kasihan petani sawit, ada 3 juta lebih petani yang kehilangan pendapatan karena pasokannya menumpuk, stoknya menumpuk, sehingga TBS juga harganya, tandan buah segar itu harganya turun, ya bahkan sampai di bawah 3.000 gitu, di Riau dan di Sumatera Selatan. Artinya Sumatera Barat juga ya? Ya, termasuk juga Sumatera Barat. Artinya ini adalah aspek politiknya berbahaya sebenarnya bagi terutama ya tentu bagi anggota-anggota DPR yang mewakili sana, termasuk Bang Andre sendiri. Anda harus memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk juga petani sawit sebagai salah satu penghasilnya ya tadi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. Nah, tentu dalam hal ini kita melihat persoalan minyak goreng ini bukanlah persoalan sebenarnya persoalan supply dan demand atau pasok. Ini persoalan penegakan hukum, penegakan aturan. Artinya apa? Hampir semua pedagang dan pemain, terutama tadi yang dikatakan oligarki ini, dia berpengaruh, bisa mempengaruhi permainan maupun perdagangan, tata kelola perdagangan sawit ini. Nah, disinilah menjadi kenapa selalu menjadi sumber berita. Karena mungkin di Indonesia kita tahu sendiri, bisa saja seorang pejabat memainkan posisi juga sebagai pedagang. Walaupun kita tidak nyata itu, tetapi dalam belakang permainan di belakang layarnya, ada orang-orang yang memang dimainkan di situ. Dalam artian, ya dalam hal ini menggunakan tangan orang lain. Tidak mungkin dong, menteri ini adalah pengusaha ini, dia pedagang ini, dia pemain, itu tidak akan kita ketahui sebenarnya. Tapi dalam kenyataan di lapangan, yang saya katakan untouchable tadi, orang tidak tersentuh tadi, ya bisa memainkan peran-peran ini untuk kepentingan politik terutama. Ya kita tahu sendiri, hampir setiap pemilu itu ada kasus. 2004 kita ingat dulu Bang Bali, 2009 Bang Senturi, ada kasus-kasus lain, dan hampir setiap kali politik meninggi, kasus-kasus juga meningkat. Nah, ini menariknya di Indonesia karena hampir bercampur antara oligarki, pedagang, dan juga birokrat di situ. Nah, inilah barangkali tadi yang diperankan oleh seorang tadi Lin Che-wei. Saya ingat dulu beliau juga salah satu analis di awal-awal, mereka cukup intensif, tetapi akhirnya dalam tanda petik mereka menjadi pemain. Nah, jadi kembali kepada persoalan tadi, saya sebagai dari persepsi media melihat bahwa isu-isu minyak goreng ini memang bukanlah isu supply dan demand, itu cukup. Dan selama ini ternyata berjalan, tertata dengan baik,
kebutuhan kita misalnya 200.000 per bulan, ya itu ada. Makanya ada kebijakan DMO. DMO itu kan menunjukkan bahwa kita berlebih, bahwa kita bisa ekspor. Kita harus menyisakan juga buat di dalam negeri kebutuhan. Nah, tapi ini yang dilanggar sebenarnya karena ada kebutuhan, ada keuntungan di sini. Ada permainan yang menarik di sini karena ini gampang banget. Kenapa? Karena CPO di luar negeri itu harganya tinggi, dalam negeri rendah. Itu sebenarnya permainan biasa dalam perdagangan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keuntungan besar? Apalagi kalau demandnya tinggi. Nah, dilalahnya adalah dalam dua bulan terakhir ini ada perang Rusia Ukraina yang mengalihkan perhatian orang, ada pandemi yang orang tidak memperhatikan lagi hal-hal perdagangan. Nah, di sini mungkin permainan ini menjadi kuat. Artinya para pemain-pemain di belakang ini bisa memainkan perdagangan-perdagangan ini sehingga mereka mendapat keuntungan. Nah, ini dari persepsi